Jadi kita ada pergerakan sedikit aja dia nyamperin tuh. Ngeri guys. Dan jangan lengah guys. Sebelum cemplungin kita kasih aroma ikannya dulu. Nah guys, lihat guys. Hai, assalamualaikum guys. Kita akan gosok akuariumnya karena udah kotor. Ini udah banyak lumutnya. Kita bersihin guys. Nah ini tuh buat kalian yang belum tahu gimana sih cara ngebersihinnya akuarium indoor kayak gini. Full ya, hampir full ya sebenarnya. Kalau nggak ada atap ini hampir full. Tapi kalau siang hari dia jam 2-an lah sampai sore ini kena sorot matahari full. Jadi lumut itu lebih cepat kalau misalkan tersorot matahari, terkena sinar matahari. Nah kayak ini guys, tuh ini kan udah ada lumutnya ya kan. Nah oke guys, sekarang kita akan bersihin pakai ini alatnya ini custom guys. Jadi saya bikin karena kalau beli itu ukurannya kecil, cuman segini doang, lama, bahannya cuma dari plat ini doang, jadi nggak beli. Ujung ininya harus tajam biar si lumut yang kerasnya itu dia kena. Sebelum saya nyerok, ini sekedar info, ikannya itu yang tadinya ada di kisaran 30 sentian lah, 30 sentian ada, 30 sentian, sekarang udah tambah besar guys. Cuman ya sayang 2 ekor lewat karena emang kemarin tuh kalau saya kan ngikutin apa yang memang udah diinstruksiin kan dari awalnya. Tapi di situ saya amati kenapa ini ikan mati. Ternyata pas malam harinya itu si duburnya itu si ususnya keluar guys. Jadi keluar karena ada kotoran yang tulang ikan yang nyangkut di ususnya itu guys. Temen-temennya terus dimakan jeroannya gitu sampai habis guys. Sama dokter juga udah dibedah sih sebenarnya. Udah dibedah, emang ususnya itu nggak ada, dimakan temennya sendiri. Nah ini pun yang ini di sini yang kalau yang black tip itu ada satu pasang guys, satu pasang. Yang betina dia yang besar betina, yang kecil itu jantan. Nah yang jantan ini masuknya itu kategorinya ke rentan juga sih. Kalau saya sih khawatir juga. Karena apa? Karena hampir tiap malam, nggak sering sih, hampir tiap malam dia itu sering dikejar sama betinanya gitu. Ekornya itu sampai robek. Kalau kemarin sih robeknya udah parah, kalau sekarang udah agak lumayan mendingan, udah nggak terlalu robek. Oh, di ujung ekornya itu dia robek kelihatan. Makanya ukurannya pun betina lebih besar, makannya pun lebih lahap dia. Beda sama yang jantan, karena jantan stres mungkin karena sering dikejar. Jadi stres, dia agak terlambat. Tapi lumayan lah kalau untuk ukuran sekarang daripada sebelum masuk, udah jauh beda. Apalagi yang white tip tuh. White tip udah kelihatan besar banget guys. Kelihatan besar banget. Oke. Kita langsung bersihin aja sekarang. Nah, kalau biasanya kalau bersihin dia agak usil. Kita harus hati-hati itu karena dia itu usil. Lihat guys, tuh udah nyamperin dia tuh. Jadi kita ada pergerakan sedikit aja dia nyamperin tuh. Dia langsung nyamber ke tongkatnya guys. Ngeri guys. Tuh. Tapi tenang, kalau saya sih ada caranya ya buat handle ikan-ikan nakal kayak gini. Tenang. Nanti pas bagian di yang dalam kita akan handle. Ini kenapa keruh airnya karena emang kita bersihin jadi lumutnya itu dia terurai guys. Oke guys, sekarang kita lanjut bersih-bersihin dulu.
Ini kadang harus naik guys, jadi di bagian sana agak kotor, kita harus naik. Karena takut HP saya jatuh, jadi kita taruh dulu guys. Jatuh ke air asin bahaya, jatuh ke bawah juga lebih bahaya guys. Kita sentil dikit, dia otomatis lari. Gak usah takut sama ikan itu. Sebenarnya kalau ikan kalau kitanya berani, dia pun bakalan jauh lebih takut. Hai guys, jadi sekarang tadi kita udah bersih-bersih, udah gosok-gosok lumutnya karena kesorean. Jadi kita langsung ngasih makannya malam ini guys. Terang kan? Nah, sekarang kita bakal ngasih makan ikannya guys. Kita akan lihat respon ikannya kayak gimana. Nah ini tuh ikan selar guys. Jadi ikan selar yang emang udah dipilet. Jadi tanpa tulang yang keras. Ini udah dipilet. Jadi aman buat ikannya. Karena dulu kan pernah kasusnya itu karena ususnya keluar. Jadi disamber sama temennya sampai dimakan. Makanya kita kasih ikan yang bersih dari tulang-tulangnya. Oke, kita akan coba langsung cemplungin. Sebelum cemplungin kita kasih aroma ikannya dulu. Nah guys, lihat guys, seru kan? Dia langsung nyambar karena dia mencium bau amis dari si ikan ini guys, dari ikan selar ini. Dia langsung agresif tuh. Wah, langsung nyerang dia. Setiap ikan harus dipastikan mendapat bagian yang sama gitu. Jadi kita harus benar-benar merhatiin sama harus tepat ngasih pakannya ke yang mana yang belum gitu kan. Berontak guys. Nah, set. Dia itu lebih cenderung nyari makannya itu ke indera penciuman guys, nggak mengandalkan matanya sendiri. Tuh guys, lihat. Nah, jadi ngasih makan ikan hiu tuh harus hati-hati, dimana dia pas minta makan itu pasti dia bakalan langsung nyamber. Tangan kita pun responnya harus cepat dan jangan lengah guys, jangan lengah.
Karena kita kenapa harus hand feeding? Karena kita harus memastikan ikan yang mana yang belum makan itu harus bisa dipastikan dia dapat makan juga. Biar untuk pertumbuhannya juga sesuai, diusahakan gitu. Jadi nggak ada yang kelaparan kayak gitu. Nah, kayak gini nih guys. Woi, jadi lu. Aman. Yang belum yang ini nih. Tuh. Jadi dia langsung nyaplok guys. Nah, diusahakan yang paling besar itu mendapat porsi yang lebih banyak. Ya. Tinggal dikit lagi. Ini untuk porsi makannya kita kasih 2 on. Jadi 2 on itu buat bertiga. Jadi kita dengan cara ini biar si ikan terus aktif gitu kan, tubuhnya juga dia enggak, soalnya kalau misalkan dikasih banyak sampai perutnya buncit, biasanya yang udah terjadi di sini ikan malah memuntahkan lagi pakannya gitu guys. Yang belum tuh kita perhatiin dulu dari bawah perutnya kayak gimana biar kelihatan. Harus dipastikan pas sasaran. Agak susah guys. Ini yang betinanya dia cenderung lebih bagus ya responnya daripada yang jantan. Ikannya bagus guys, aktif semua dan alhamdulillah size-nya juga udah nambah besar. Pertumbuhannya kelihatan lah dari pertama masuk sampai sekarang, perkembangannya ada kelihatan. Ini ada kisaran 65 cm ada kalau yang buat black tip ya. Kalau yang white tip dia ada di kisaran 80 up lah, 80 ada. Udah besar banget guys. Di hewan itu kadang-kadang kita nggak tahu pasti gitu kan apa yang diperlukan hewan. Dari situlah kita belajar menggali itu dari pengalaman dari narasumber yang ada gitu kan, kita belajar menggali biar kita tahu karakter si ikan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang mau miara hewan terutamanya di ikan itu, kalian harus tahu karakter si ikan tersebut, habitatnya, kalau perlu dari salinitasnya, suhunya, segala macam apa yang mereka perlukan usahakan tercukupi gitu. Jadi sebelum kalian ngekip, usahakan kalian siap, pengetahuannya siap, sama budgetnya juga harus siap ya. Nah oke guys, sekian dulu video kali ini tentang ikan hiu. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya Imam. Saya Imam. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Saya Imam. Capek ah. Main air terus. Bye. Dan kunjungan hari ini datang dari sekolah. Ini yang tua namanya.